Om Swastiastu, salam rahayu untuk kita semua. Kali ini Abiunik update tentang seberapa ikhlaskah kita dalam melakukan yadnya. Pertama-tama Abiunik akan membahas yadnya terlebih dahulu. Yadnya yang merupakan korban suci yang tulus ikhlas banyak sekali bentuknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak sebatas pelaksanaan yadnya untuk upacara keagamaan. Abiunik akan mengambil beberapa contoh yadnya yang sering terjadi di masyarakat, baik yadnya yang berupa perbuatan kita maupun yadnya untuk upacara keagamaan. Yadnya yang berupa perbuatan, misalnya yang pertama, bersedekah untuk keluarga atau orang lain yang tak mampu. Yang kedua, meminjamkan sejumlah uang kepada keluarga atau orang lain yang membutuhkan. Sekarang contoh yadnya yang berupa upacara keagamaan. Misalnya, yang pertama, mempersiapkan alat-alat dan sarana upacara untuk menyambut hari raya, seperti mencari atau membeli busung, bunga, membuat atau membeli jajan, mejahitan, metanding, dan lain sebagainya. Yang kedua, medana punya. Yang ketiga, bayar atau naur peturunan. Yang keempat, naur atau bayar pengampel desa. Yang kelima, bayar ayah-ayahan desa, dan lain sebagainya. Semua contoh yadnya di atas, tentu kita sudah melaksanakannya dengan baik. Akan tetapi, ada beberapa faktor yang membuat rasa ikhlas kita menjadi galau dan berkurang. Apakah itu? Misalnya, seperti contoh, yadnya yang berupa perbuatan yang sudah dikemukakan di atas, yaitu sikap kesusahan yang selalu ditunjukkan dan terus-menerus minta disedekahi. Inilah kadang-kadang yang membuat kita galau dan rasa ikhlas kita berkurang. Yang kedua, pinjaman sejumlah uang belum lunas. Mau pinjam lagi. Gak dikasih, mukanya cemberut. Haha. Sekarang contoh yadnya untuk upacara keagamaan yang membuat rasa ikhlas kita galau dan berkurang. Dalam hal ini Abiunik contohkan seperti naur atau bayar peturunan. Sebab naur atau bayar peturunan yang jumlahnya sudah ditentukan sesuai dengan kesepakatan sering memberatkan kita. Contoh, untuk melaksanakan upacara ngodalin di Pura Dadya akan menghabiskan biaya 50 juta. Anggota Dadya terdiri dari 20 kepala keluarga. Sesuai dengan kesepakatan, kita harus membayar peturunan 50 juta dibagi 20 kakak, sama dengan 2,5 juta. Nah, tentu bagi anggota yang tidak mampu, meski bisa dicicil beberapa bulan, tentu ini memberatkan. Contoh lain misalnya melaksanakan ngaben masal, ngaben dadya yang besaran peturunannya sudah ditentukan sesuai kesepakatan. Nah, kalau kita tidak bayar, kita akan kena awig-awig desa.
Bisa saja kita dicoret dan tidak bisa mengikuti upacara ngaben tersebut. Nah, dengan demikian Abiunik bisa menyimpulkan dalam melaksanakan iadnya upacara keagamaan sekalipun, rasa ikhlas perlu juga dipaksakan sebagai kewajiban dan tanggung jawab kita. Jadi, seberapa ikhlaskah kita dalam melaksanakan iadnya? Jawabannya relatif tentunya. Bisa saja 55% ikhlas, 45% tak ikhlas. Atau 35% ikhlas, 65% tak ikhlas. Nah, Abiunik menyarankan rasa ikhlas kita dalam melaksanakan iadnya bisa mencapai syarat lulus ujian di sekolah, yaitu 57% sampai 65%. Intinya, beban berat dalam melaksanakan iadnya harus kita jalani dengan ikhlas. Demikianlah. Terima kasih atas perhatiannya. Salam santun, salam rahayu.